Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirawati dengan NIM J1B12060 dari kelas A Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salomoleo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai analisis kasus anemia dan overweight. Masalah gizi merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa selanjutnya, seperti masalah gizi yang terjadi pada masa anak-anak yang dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian lebih dalam hal menjamin ketersediaan zat-zat gizi. Apabila makanan tidak cukup mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak sehingga struktur dan fungsi otak terganggu, gangguan pertahanan tubuh, serta dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi, sehingga mempengaruhi produksi sel dalam darah merah. Maka dari itu, oksigen juga sulit untuk mencapai sel dan jaringan di dalam tubuh. Pada kasus ini dialami oleh remaja usia 15 tahun. Hal yang paling menonjol dari kondisinya yaitu mudah lelah dan lesu, kepala sering pusing, serta wajah yang pucat. Indikator penilaian dari status anak meliputi ciri-ciri anemia yang ada pada dirinya serta kebiasaan yang menunjukkan faktor penyebab anemia. Gejala anemia yang pertama lemah, 2 pusing, 3 pucat, dan banyak lagi gejala anemia lainnya. Faktor terjadinya anemia yang pertama kekurangan vitamin B12 maksud saya. Yang kedua, sering mengonsumsi obat-obatan dan susu. 3, kekurangan zat besi. 4, kurangnya asupan gizi. Overweight pada orang dewasa. Overweight atau kegemukan biasanya terjadi ketika jumlah cadangan lemak dalam tubuh berlebihan, nilai yang menyebabkan berat badan seseorang melebihi batas normal. Meskipun masih dianggap dalam batas wajar, namun jika dibiarkan akan berisiko obesitas. Kebanyakan orang meremehkan masalah ini, padahal sangat berisiko bagi kesehatan. Pada kasus ini dialami oleh seorang dewasa atas nama Jumariati dengan umur 19 tahun. Adapun dari hasil wawancara, dia mengalami ciri-ciri dari overweight, yaitu terkena GERD. Hal ini karena kelebihan berat badan yang dialami bisa meningkatkan tekanan pada perut yang kemudian dapat memicu kenaikan asam lambung. Selain itu, mengalami sleep apnea atau susah tidur. Sangat rentan untuk dialami orang berbadan gemuk karena kelebihan berat badan dapat menyebabkan adanya penumpukan lemak di leher. Akibatnya jalan napas terganggu dan memicu sleep apnea. Adapun indikator penilaian dalam kasus ini dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan hasil kuadrat tinggi badan dalam meter. Adapun kategori overweight saat IMT menunjukkan 25 sampai kurang lebih 30 kelebihan berat badan atau overweight. Dari hasil pengukuran memiliki tinggi 145 cm, berat badan 63 kg dan berdasarkan hasil kalkulasi sudah menunjukkan angka yang parah yaitu 27,6 kg meter persegi. Faktor penyebab overweight. Faktor penyebab overweight, pola makan tidak sehat, frekuensi makan yang salah, faktor genetik, dan jarang olahraga. Dalam kasus penyakit anemia diuraikan bahwa penyakit anemia pada orang dewasa, asuhan keperawatan dimulai dari melakukan pengkajian, perumusan diagnosa, menetapkan intervensi, melakukan implementasi, dan melakukan evaluasi. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 2 Oktober 2021 jam 4
Mahasiswa menggunakan metode observasi dan pemeriksaan fisik dalam pengkajian keperawatan. Pasien yang dikaji atas nama NM berusia 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Saat ini NM berstatus sebagai seorang mahasiswa jurusan sastra Prancis semester 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Salgoleo. Beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bahtera Mas, Kecamatan Kambu, Kelurahan Mokoau. Pasien dengan diagnosa mempunyai penyakit anemia. Hal ini saya mewawancarai pasien mengatakan bahwa dia mengalami penyakit yang ciri-ciri penyakit seperti anemia dengan ciri-ciri lemah, pusing, mual, dan lain-lain. Pada kasus ini pasien belum mengetahui kadar Hb-nya karena pasien belum memeriksanya di rumah sakit. Tetapi dia mengatakan bahwa pasien mengalami penyakit anemia karena mempunyai gejala yang sama seperti anemia. Bahkan pasien sering mengalami pingsan. Pola hidup yang tidak sehat juga mempengaruhi pasien mengalami penyakit ini. Pola makan yang tidak teratur dan tidak beragam merupakan faktor utama pasien mengalami penyakit anemia. Pasien mengatakan bahwa dia hanya makan 2 kali sehari dan makanan juga yang dimakan tidak bervariasi. Pasien mengatakan sering mengonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat seperti mie instan, gorengan, dan jajanan-jajanan lainnya. Intervensi yang saya lakukan yaitu yang pertama, kaji kemampuan aktivitas pasien, mengkaji tanda-tanda vital serta melakukan aktivitas, bantu kebutuhan pasien jika diperlukan, anjurkan kepada pasien untuk menghentikan aktivitas jika terjadi palpitasi, gunakan teknik penghematan energi misalnya mandi dengan duduk, kaji riwayat nutrisi termasuk makanan yang disukai, observasi dan catat masukan makanan pasien, timbang berat badan tiap hari, berikan makanan sedikit dan frekuensi yang sering, observasi mual, muntah, platus dan gejala lain yang berhubungan, bantu dan berikan higienis mulut yang baik, konsul pada ahli gizi. Berikan obat sesuai dengan indikator misalnya vitamin dan mineral suplemen. Berikan suplemen nutrisi. Konstipasi atau diare berhubungan dengan penurunan jumlah makanan. Perubahan proses pencernaan, efek samping ada penggunaan obat. Kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan terhadap pasien atas nama NM, terdapat tanda-tanda penyakit anemia dengan gejala lemah, mual, pusing, pucat, dan lain-lain, menandakan bahwa pasien mengalami penyakit anemia. Terjadinya penyakit anemia dipicu dengan adanya pola hidup yang tidak sehat, dengan pola makan yang tidak teratur, sering begadang, dan pola hidup yang tidak bersih, sehingga dengan mudahnya terkena penyakit anemia. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya mengenai laporan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.